Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang akhir zaman. Jadi saya perlu sampaikan di awal video ini bahwa saya bukanlah orang yang punya kapabilitas untuk menyampaikan tentang akhir zaman seperti hamba Tuhan yang sering saya bagikan videonya untuk kita pelajari. Dan bukan juga seperti Prophet Sadu ini yang memang Tuhan tentukan dia sebagai nabi. Saya mengerti panggilan diri saya adalah untuk mengajar dan mengajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bergaul dengan firman Tuhan dan melekat di dalamnya dan menjadi pelaku atasnya. Sebab ayat firman Tuhan yang sangat berbicara keras di dalam hati saya adalah supaya mengajar orang untuk melakukan. Artinya mengajar lalu menuntun orang sampai kepada ketaatan gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti jiwa pengajaran di GTRC ini berjalan sendiri, karena Tuhan pakai berbagai jawatan untuk memperlengkapi pelayanannya. Nah, itulah kenapa saya rekomendasikan oknum hamba Tuhan tersebut yang kita akui sebagai guru, pengajar firman Tuhan gitu ya. Karena saya tidak bisa seperti beliau. Dan beliau tidak bisa mengambil bagian seperti diri saya. Setiap orang dipanggil Tuhan dengan uniqueness, dengan keunikan masing-masing dan saling memperlengkapi. Nah, itulah kenapa saya hadirkan beliau lewat video pengajaran untuk memperlengkapi kita. Nah, tadi saya katakan bahwa tetapi bukan berarti setiap orang itu berdiri sendiri-sendiri. Karena Roh Kudusnya sama, pasti confirm dan pasti ada klik di hati kita ketika kita dapatkan konfirmasi daripada Roh Kudus gitu. Nah, jadi kalau nanti ada orang yang mendengarkan video saya, terlebih orang-orang luar yang mendengarkannya di YouTube, jangan saya menjaga supaya jangan sampai ada yang berpikiran negatif gitu ya. Secara diri saya ini kan hanya pelayan biasa yang memang tadi saya katakan tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Tetapi karena Roh Kudusnya sama, Roh Kudus juga bisa menuntun orang-orang untuk menunjukkan orang yang berbeda untuk memperlengkapi kita, gitu kan. Nah, dan apalagi kalau seseorang intim dengan Tuhan, memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, maka maka sekalipun tadi saya katakan saya tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk melihat tentang akhir zaman, tetapi Roh Kudus yang sama itu bisa melakukan dan tentunya pasti melakukan konfirmasi. Nah, jadi saya di sini lebih pada meneruskan
mempertegas, mempertajam, dan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pesan-pesan hamba Tuhan seperti Prophet Sadu ini yang saya teruskan, saya, eee, terjemahkan kepada kita, saya tegaskan untuk kita kemudian dapatkan pesannya gitu ya. Jadi saya hanya penyambung lidah dari orang-orang hebat ini, karena saya nggak mau saya mendapatkan sendiri, tetapi saya bagikan kepada orang-orang yang saya layani. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan Roh Kudus bisa menuntun setiap orang untuk mengarahkan kepada orang-orang yang tepat menurut pandangan Tuhan, untuk kemudian memperlengkapi orang-orangnya gitu ya, jemaat-jemaatnya gitu, orang-orang percaya. Nah, saya kemarin kan katakan bahwa saya bersyukur Tuhan, pakai melayani di di sosial media. Dan saya juga mau katakan bahwa, eee, sekarang tanpa me memandang, sebelah mata dengan pelayanan kebanyakan gereja lokal gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa seperti yang saya katakan pada judul RSSP yang sudah ada muat di YouTube bahwa sekarang tidak boleh lagi dipandang sebelah mata dengan pelayanan sosial media. Justru seperti yang sudah berulang-ulang saya katakan di masa-masa yang lalu bahwa justru sekarang orang-orang yang Tuhan percayakan di TRC berasal dari berbagai denominasi gereja, berasal dari berbagai kota dan berbagai negara. Itu justru bertumbuh. Kita semua bertumbuh di dalam pelayanan sosial media. Nah, jadi sebetulnya ketika saya, eee, me mempersiapkan, dan memikirkan tentang materi ini dari seharian, sebetulnya, eee, Tuhan pakai pelayanan sosial media itu lebih mengalami breakthrough, lebih, dahsyat daripada kebanyakan, nggak semua, kebanyakan gereja lokal. Kita bisa lihat sekarang pengajaran-pengajaran seperti di Indonesia misalnya, kan kita bisa dengan mudah menemukan hamba-hamba Tuhan yang memang bersungguh hati menuntun, mengajar gitu ya. Sekalipun ada juga orang-orang tertentu, oknum-oknum hamba Tuhan tertentu yang memang, eee, melayani di sosial media dengan motivasi yang lain. Nah, itu urusan mereka. Yang saya mau tegaskan adalah bahwa sebetulnya kalau kita mau bersungguh-sungguh mau mencari Tuhan, membangun kekristenan, mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan, mau mengenal Tuhan, di sosial media itu adalah justru panggung yang lebih lebih, memadai daripada kebanyakan gereja lokal. Perhatikan sendiri, orang-orang yang melayani di sosial media berusaha untuk upgrade dirinya sendiri, upgrade kemampuannya, pengetahuannya, juga teladan hidupnya. Supaya karena kan sebetulnya lebih transparan daripada orang-orang yang melayani di gereja lokal gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin dengan pelayanan yang terbaik supaya bisa mengajar, menyediakan makanan rohani yang terbaik, menuntun dengan baik jiwa-jiwa gitu ya, eee, dan tidak kalah, eee profesionalnya dengan gereja-gereja lokal yang memang juga sangat, sungguh-sungguh dalam melayani gitu ya. Nah, termasuk yang saya mau katakan ini gitu ya, kita ini kalau membatasi diri dan tidak mau keluar dari pikiran kita yang, eee, yang sempit, yang selalu berpikir gereja lokal gereja lokal gereja lokal gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dari orang-orang yang Tuhan pakai. Contohnya Prophet Sadu. Kalau kita nggak membuka diri
Saya berani katakan bahwa bahkan di gereja lokal kita nggak ada yang kompeten seperti beliau, ya kan? Di Indonesia saya belum dapatkan, prophet yang berkompeten seperti beliau ini yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan gitu. Nah nah itulah kenapa saya mau terus, berikan pemahaman kepada setiap orang yang saya layani di TRC supaya, eee, menghargai dan merespons baik setiap tuntunan yang disampaikan di TRC. Karena sudah terbukti bukan cuma satu 2 orang, orang-orang yang memang memiliki hati yang murni, kesungguhan hati mau belajar dan, memiliki keseriusan gitu ya, terbukti berubah kok, bertumbuh kok, berbuah kok, gitu kan. Nah jadi saya harus uraikan, eee, paparkan ini ya cukup panjang lebar gitu supaya apa yang saya mau sampaikan ini dihargai gitu. Bahwa pesan gini loh, ketika saya renungkan gitu ya, saya bersyukur ini nggak kebetulan kemudian Tuhan menuntun sampai saya bisa ketemu dengan video-video dari, eee, pengajaran yang saya bagikan, dari hamba Tuhan dari Indonesia, kemudian juga Profet Sadu ini. Nah kalau kalau saja nggak ketemu orang-orang istimewa yang Tuhan pakai seperti ini gitu ya, kita nggak tahu gitu. Kalau cuma pikiran kita gereja lokal, hamba Tuhan yang melayani di gereja lokal aja gitu. Akhirnya kita bakal ketinggalan gitu. Sementara kita ini sudah di akhir zaman, seperti topik pada RSSP kali ini gitu. Ketika saya mendengarkan pesan-pesan ini, memang ini pesan dari 2019, tapi masih ada kaitannya dengan yang tahun yang akan datang yang kita mau hadapin gitu ya. Eee, saya berpikir bahwa betapa banyak sekali orang Kristen yang miss dengan pesan-pesan penting seperti ini, yang ketinggalan dengan pesan-pesan seperti ini. Kita sudah di akhir zaman, tetapi boro-boro mau persiapan ya, boro-boro kita mau mempersiapkan diri di akhir zaman. Kita kita saja nggak dengar gitu peringatan, pemahaman bahwa kita sudah di akhir zaman. Beberapa hamba Tuhan di Indonesia juga sebetulnya, tapi sedikit aja, yang saya pernah dengarkan mereka berkata bahwa kita ini adalah generasi yang paling mungkin untuk melihat Yesus datang kembali. Nah, tetapi mayoritas kan nggak dengarkan informasi ini, nggak dengarkan, eee eee, peringatan ini. Sehingga kekristenannya ya begitu aja, ngalir-ngalir aja gitu ya. Nggak ada hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Padahal hidup di dunia ini adalah sungguh-sungguh adalah persiapan kekekalan. Saya setiap hari dan itu berulang-ulang ketika saya nikmatin, tidur atau maksudnya setelah bangun dari tidur, ketika mau berdoa kah, atau bangun pagi kah, atau istirahat, saya terlalu sering katakan, Tuhan bahwa kalau saya masih bisa istirahat sekarang, walaupun bukan, eee, tidur di tempat tidur yang mahal gitu ya, tapi saya nikmati, eee eee, kenyamanan, saya masih bisa menikmati tidur. Sementara oleh pengetahuan firman saya mengerti bahwa pada saat yang sama sekarang, itu ada neraka di mana yang sudah diperlihatkan di dalam kesaksian penglihatan, ada banyak orang tersiksa di neraka dan mereka tidak punya kesempatan untuk mengubah nasib mereka lagi. Dan saya masih punya kesempatan untuk mengubahnya. Jadi saya selalu memotivasi diri saya, jangan lengah, jangan berperilaku bodoh, jangan sampai berada di tempat kengerian itu. Jadi justru hidup sekarang adalah persiapan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
mempersiapkan kekekalan. Tetapi kan karena tadi kan saya katakan bahwa banyak orang Kristen tidak mendengarkan informasi ini, tidak mendengarkan, tidak memahami ini, tidak mendapatkan peringatan ini, akhirnya kekristenan mereka begitu aja, nggak ada sesuatu yang harus dipikirkan, direncanakan gitu ya. Nah kita yang di sini, eee, harus lebih sungguh-sungguh lagi, untuk memiliki telinga untuk mendengarkan setiap pesan yang saya sampaikan. Nah jadi seperti yang di, eee, sudah saya sampaikan pada RSS sebelumnya, hal yang berbeda dari pelayanan TRC adalah ya seperti ini, eee, menuntun orang, seperti yang saya katakan tadi, menuntun orang untuk sampai melakukan perintah Tuhan menjadi pelaku firman, membaca firman, berdoa, memastikan apa yang kita dengarkan bukan sekedar pengetahuan, tetapi sampai harus dilakukan gitu ya. Nah, lalu hal lain yang juga menjadi warna karakter daripada pengajaran TRC adalah peringatan tentang kekekalan gitu ya, termasuk akhir zaman. Kenapa kenapa topik-topik materi-materi yang disampaikan oleh pengajaran TRC ya tentang ketaatan, karena itu adalah, eee syarat untuk berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran, kekudusan, karena Tuhan itu kudus, kalau nggak kudus nggak melihat Tuhan, kesaksian surga dan neraka, karena itu kan terkait dengan kekekalan. Demikian juga dengan peringatan akhir zaman. Nah, ini juga merupakan materi yang berulang, tentu dengan penekanan yang yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa kita ini berada di akhir zaman. Oleh Profet Sadu, eee, Nabi Sadu katakan bahwa di dalam video ini video yang sangat singkat, eee, rasanya kita juga bisa memahami artinya. Nanti juga kalau misalnya, eee eee, Bu Anti ada waktu, ini juga bisa diterjemahkan menyusul gitu ya. Kita bisa muat ini nanti di TRC grup yang Facebook gitu. Nah, jadi salah satu pesannya, ya saya mulai dari pesan penting yang pertama, poin pertama daripada rekomendasi video ini yang perlu saya pertajam adalah tentang antikris. Antikris yang akan bangkit di akhir zaman. Eee, saya sangat percaya seperti yang saya katakan di dalam, koreksi sebelumnya bahwa kalau, eee, ada hamba Tuhan tertentu yang berkata bahwa tanda binatang itu yang di tangan dan di dahi itu adalah berbicara tentang mamon mamon mamon, saya terima itu sebagai rema. Tapi arti yang benar tentang tentang tanda binatang itu, saya lebih terima apa yang dikatakan oleh Profet Sadu, yang berkata bahwa itu adalah keterkaitannya dengan nanti ketika ini menurut, eee, nubuatan dari Sadu bahwa 2021 semua, eee, di seluruh dunia akan mengarah kepada cashless society, masyarakat yang cashless cashless, tidak tunai gitu ya, non tunai gitu. Nah, jadi, eee, ini memang harus terjadi dulu orang tidak pakai, tunai lagi. Nah, dari sini nanti langkah selanjutnya, maka akan ada tanda di dahi dan tanda di tangan. Jadi sudah masuk pada tahap menuju kesukaran besar. Nah, jadi nanti udah cashless, non tunai, kemudian
Kalau seperti itu, maka akan ada peraturan selanjutnya, lanjutan dari ini bahwa saya hanya coba menerjemahkan ya, jangan berpikir bahwa saya ini seperti penubuat. Saya hanya meneruskan dan melakukan penegasan atas pesan-pesan dari orang yang memang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Jadi saya hanya melakukan penegasan, penterjemahan kepada kita bahwa nanti kalau 2021 memang digenapi sudah cashless society, masyarakat yang non tunai, nanti tinggal waktu-waktu lagi akan ada peraturan bahwa hanya mereka yang memiliki tanda binatang di tangan dan juga di dahi itu yang bisa membeli dan juga menjual. Nah, itu adalah tanda antikris. Itu juga ditegaskan oleh Nabi Sadu. Nah, yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa ketahui bahwa kita ini berada di akhir zaman. Jangan berperilaku bodoh. Sungguh-sungguh di dalam menjalankan kekristenan. Ini tadi poin pertama bahwa kita ini berada di akhir zaman. Kalau nubuatan dari Sadu betul bahwa 2021 menjadi cashless society, nggak ada lagi uang tunai, terus oleh perjalanan waktu yang tidak lama, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sadu, akan nanti antikris muncul, maka akan ada peraturan mereka yang bisa membeli dan menjual adalah yang memiliki tanda antikris di tangan dan juga di dahi. Nah, ini sudah dilihat oleh Chonam Thomas, Mary Kay Baxter, juga Zambrano, siapa namanya? Ya, yang ada Zambrano-nya itu. Nah, mereka ini kan juga punya pesan yang sama kan, penglihatan yang sama dari Tuhan bahwa jangan sampai menerima tanda binatang, tanda antikris itu. Kalau terima itu, pasti otomatis menjadi milik si setan, si iblis, dan pasti masuk neraka. Angelica Zambrano, ya. Jadi Angelica Zambrano, Mary Kay Baxter, juga Chonam Thomas juga diperlihatkan tentang ini. Makanya saya yakin bahwa tanda binatang itu yang di tangan dan di dahi, tangan kanan dan di dahi itu adalah mengacu pada tanda binatang. Nah, jadi sadari kita ini di akhir zaman. Di waktu-waktu yang lalu saya sering katakan bahwa bahkan sekalipun nggak akhir zaman, kita ini bisa mati kapan saja. Jadi kalau kita nggak betul-betul mempersiapkan kehidupan kita kudus, mempersiapkan kehidupan kita benar, mempersiapkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka nasib kekekalan kita itu berbahaya. Makanya kalau terutama yang saudara dibikin termet, lihat ya, kalau kami sudah sangat bersusah payah, berjerih payah untuk menangkap jiwa-jiwa gitu ya lewat tim admin, ternyata kan tidak jarang yang keluar gitu ya. Memang saya harus berbicara bijaksana di sini. Pelayanan yang hebat itu bukan TRC yang bersungguh-sungguh, itu bukan TRC semata. Di sana banyak hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai, pelayanan yang hebat. Nah, kiranya memang mereka itu berada di tempat yang tepat kalau bukan di TRC. Tetapi saya sangat yakin bahwa di antara orang yang keluar itu memang ada kelompok orang yang memang kita harus ya dan amin loh untuk firman Tuhan yang berkata bahwa tidak semua orang Kristen akan diselamatkan. Saya tidak katakan mereka semuanya, tapi saya yakin ada juga kelompok dari mereka itu yang memang gak mau sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, gak mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak suka hal-hal rohani, tidak memiliki hati yang mau diajar. Nah, ini berbahaya.
Nah, saya peringatkan kepada kita, kita ini sudah berada di akhir zaman. Kita ini, saya sudah pernah katakan bahwa nggak akan mungkin pulih lagi seperti dulu. Itu yang saya rasa ketika saya di hadirat Tuhan. Terus waktu akan meneruskan pada tahap-tahapnya seperti yang dikatakan oleh Prophet Sadu ini, bahwa nanti cashless society akan lanjut. Kalau udah non tunai, nggak ada lagi tunai, akan ada peraturan lanjutan. Hanya mereka yang punya tanda di dahi dan di tangan yang bisa menjual dan membeli, itu adalah tanda binatang. Lanjut pada masa kesukaran. Jadi kalau kita nggak betul mempersiapkan pondasi kekristenan kita dengan betul, maka kita bisa-bisa disesatkan. Saya ingat juga tentang firman Tuhan yang uh, yang menuliskan bahwa di Matius 24 ayat 22. Saya juga bagi nanti di Capas. Dikatakan di sini. Saya baca dari ayat 21. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi kemarin saya katakan kalau pandemi sekarang itu bukan satu-satunya. Dulu ada SARS, ada Ebola. Itu apa yang kita alami sekarang belum kategori siksaan yang dahsyat. Tapi faktanya orang-orang yang sudah ikut dalam praktek kekristenan ala TRC udah tahunan, ternyata ada aja yang menjadi lemah. Padahal ini belum keadaan yang menyiksa dengan dahsyatnya. Memang secara batin, psikis kita menjadi lemah. Padahal ini belum ada apa-apanya. Bagi saya ini persiapan. Bagi saya ini adalah persiapan untuk menghadapi siksaan yang dahsyat. Jadi kalau oleh tekanan pandemi yang sekarang saja, ada orang yang menjadi lemah, menjadi undur, nggak bersemangat. Cuma satu kesimpulan saya. Sama seperti pohon yang tidak kuat diterpa oleh berbagai badai angin kencang, atau bangunan yang kemudian mudah runtuh oleh goncangan yang tidak seberapa. Itu kenapa? Pondasinya nggak kuat. Berarti saya bisa simpulkan, orang-orang ini nggak sungguh-sungguh mengejar pengenalan Tuhan di dalam hidupnya. Membaca firman ya asal, mencari Tuhan yang nggak benar nunggu-nunggu. Di sini di dalam video dibagi juga oleh Prophet Sadu, dikatakan bahwa Tuhan bilang sama dia bahwa itu sangat mengagetkan beliau ketika Tuhan berkata bahwa saya ini punya kerinduan lebih besar, punya hasrat dan kerinduan yang besar, lebih besar daripada orang-orang Kristen mengharapkan Tuhan. Saya bisa pahami itu. Bapa mana di dunia ini saja yang kategori jahat pada umumnya kan, kecuali memang orang itu jahat gitu ya. Tapi bapa pada umumnya itu sangat merindukan pergaulan dengan anak-anaknya. Jadi bisa dipahami Tuhan juga seperti itu, karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Tetapi ketika Prophet Sade tanya, loh kalau kayak gitu kenapa nggak bicara sama umatmu gitu ya? Tuhan bilang bahwa orang Kristen itu apa-apa pengennya instan, doa instan, pengen berkat yang instan, yang cepat-cepat gitu ya, nggak mau nungguin Tuhan. Saya di waktu-waktu yang lalu, bahkan sejak tahun lalu, saya sudah ajar kita kan untuk menantikan Tuhan. Saya sejak dengar video ini, saya lebih lagi menantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kalau dulu kadang cuma 5 menit, sekarang saya belajar untuk minimal 15 menit. Saya mau dapatkan Tuhan, karena Tuhan sebetulnya mau bicara
lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nanti lihat video ini, dengarkan video itu, dan saya percaya itu. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh membangun kekristenan kita dengan hati yang murni, dengan kesungguhan, maka pondasi kekristenannya akan kokoh. Jadi sekalipun ada tekanan pandemi, nggak menjadi lemah, nggak menjadi malas gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, cuma satu kesimpulannya, bagaimana engkau membangun kekristenanmu selama ini? Apakah baca firman asal gitu? Seperti hari ini gitu ya, berbagi rema saya monitor gitu. Dari daftar yang tertulis di panduan SBR, baik di New MTRC Advance, terlebih yang bikin internet gitu ya. Nggak ada hasrat yang menggebu-gebu untuk berbagi rema. Padahal saya katakan ya, saya kurangin kan jumlah pasal pembacaan Alkitab saya setiap hari, hanya batasin 2. Karena apa? Saya mau alokasikan waktu untuk, kalau saya baca-baca aja, renungkan, kurang untuk menghafal. Jadi saya mau alokasikan untuk review modul, karena itu sangat membantu saya gitu ya, untuk merenungkan firman. Setiap saya baca firman, pagi, lalu kemudian pasal yang kedua, bisa dihitung jari yang nggak dapat rema yang dahsyat. Karena saya sungguh-sungguh mau belajar gitu, mau baca gitu. Nah, makanya saya heran ya, Anda yang ada di Big Internet itu adalah bagian daripada pemuritan. Saya udah katakan kemarin, berbagi rema, kalian kan sudah gede-gede ya, udah besar-besar, udah dewasa, udah pada punya anak, udah orang tua. Masa nggak bisa mengerti firman Tuhan, apa yang dibaca, nggak tahu apa gitu ya, nggak dapatkan apa-apa, berarti asal dong bacanya. Hati-hati loh, seperti orang-orang yang undur sekarang. Asal membangun kekristenannya. Baca firman itu harus dengan penuh, dengan kesungguhan gitu ya. Punya niat mau baca apa. Di waktu yang lalu saya katakan bahwa kalau nggak dapat lagi. Kalau nggak dapat revelation, mau bilang revelation jadi FG gitu. Kalau nggak dapat revelation, at least understanding, knowledge. Kalau nggak dapat pewahyuan, paling tidak pengetahuan, itu juga bisa di-share dalam rema. Tapi saya lihat nggak ada tuh. Saya nggak tahu apa malu-malu kucing atau memang nggak tahu apa yang dibagikan. Jangan-jangan baca firman nggak ngerti. Itu kenapa saya keras seperti ini. Memprihatinkan gitu loh. Sampai saya bilang, kalian kan sudah besar-besar, sudah orang tua, udah ngajarin anaknya. Sendirinya nggak bisa bagi rema. Itu kan bagian dari pemuritan gitu ya. Nah, itu adalah bagian daripada membangun kekristenan yang kokoh. Kalau asal aja baca karena ikut-ikutan gitu, nanti pondasi kekristenanmu akan diuji loh. Dan akan ketahuan siapa yang bangun kekristenannya dengan benar. Akan kokoh, akan teguh berdiri. Tetapi kalau yang asalan, baca asalan, doa asalan, doain orang asalan, ini gampang goyah yang kayak gini. Padahal kita belum masuk ke dalam kesukaran yang dahsyat. Saya lanjutkan lagi deh 22 dari Matius 24 tadi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Betapa mengerikannya nanti dahsyatnya masa yang sukar itu. Dan kaitannya dengan pesan dari Prophet Sadu adalah apa yang dikatakan di sini. Dia dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan masa kesukaran. Apa pesannya pada video? Berakar dalam firman Tuhan. Menantikan Tuhan. Doa jangan cuma 5 menit. Makanya diajarkan seperti yang Tuhan Yesus katakan, kalau berdoa itu belajar untuk berdoa, targetnya nanti sama seperti kami yang mayoritas di New NTRC. Berdoa itu, usahakan sekali berdoa itu 1 jam. Harus ada porsi untuk memuji menyembah Tuhan. Ada porsi untuk berdiam diri. Ada porsi untuk menantikan Tuhan. Kalau cuma asal kayak, apa ya, kayak nginjak air panas ya gitu. Cuma bentar doang.
kapan menantikan Tuhan, kapan nunggu-nungguin Tuhan gitu. Nggak akan sama kuatnya, sama seperti recharge handphone kita. Kalau cuma di recharge 15 menit, akan berbeda kekuatannya kalau di recharge recharge satu jam. Ya, sekarang lupakan dulu yang fast charge, handphone yang fast charge gitu. Tapi pada umumnya kalau semakin lama di recharge, berarti kan uh, volume energinya kan semakin besar. Demikian juga sumber kekuatan rohani kita. Kalau kita semakin lama tinggal di hadirat Tuhan, kita semakin kokoh, semakin semakin sensitif untuk mengerti kehendak Tuhan, semakin semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Makanya itu harus dilatih gitu. Kalau doanya cuma 5 menit, saya khawatir loh kalau nanti Tuhan izinkan kita masuk kepada kesukaran yang besar itu. Kita goyah dan terima tanda binatang. Percuma kita menerima anugerah Tuhan. Percuma dimuridkan. Toh gagal masuk dalam kekekalan. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Nah, karena itu saudara yang ada di Bikin Internet jangan cuma asal-asalan gitu ya. Harus nanti di hari-hari yang mendatang belajar untuk berbagi rema. Kalau saudara masih mengasihani diri sendiri, aduh udah baca Alkitab aja bikin elpar udah berat gitu ya. Ingat apa yang Tuhan katakan di Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Selalu ingat itu. Masuk ke dalam kerajaan surga itu, saya bahkan melekat di uh, selesaikan dulu. Jadi mau masuk ke dalam kerajaan surga itu caranya tidak gampang. Dan selalu saya ingat apa yang dikatakan oleh Pastor Park. Dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, ketika dia diperlihatkan tentang penglihatan surga dan neraka, itu 1:1000. Bisa bayangkan nggak betapa sukarnya masuk surga itu? Tuhan mempersukar? Tentu tidak. Tadi prakteknya, bagaimana memiliki kerendahan hati untuk dituntun, bagaimana memiliki komitmen diri untuk setia dalam semuanya, setia berdoa, setia memuji menyembah Tuhan, mau membayar harga berpuasa, membayar harga untuk taat dalam segala hal. Daging orang teriak untuk melakukan itu. Saya tahu rasanya seperti apa. Tapi kalau sudah dilatih, memiliki komitmen diri, lama-lama akan menjadi mudah. Nah, jadi ingat, nanti bagi Anda yang ngerti bahasa Inggris, silahkan dilihat videonya, bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Tadi saya katakan, perhatikan pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saya hanya meneruskan sesuatu pesan yang penting yang tidak bahkan Anda temui di gereja lokal. Kita ini berada di akhir zaman. Akan segera menuju era yang namanya cashless, non tunai. Akan terus bersambung kepada tanda binatang yang kegenapan wahyu, bahanya orang memiliki tanda binatang itu di tangan kanannya atau pada dahinya yang bisa memberi dan menjual. Jangan kaget ketika masa itu terjadi. Sama seperti pandemi yang kita sedang alami. Kita kan nggak pernah tahu kalau pas pertengahan 2019 itu akan ada seperti ini. Tapi tiba-tiba aja terjadi. Nah demikian juga nanti dengan kegenapan nubuatan-nubuatan. Jangan sampai kaget melalui video ini, melalui penajaman dan penegasan yang saya berikan. Saya sudah beritahu dan saya sadari itu. Kita sudah berada di akhir zaman dan tidak lama lagi kita akan masuk pada zaman cashless dan juga antikris. Siapkah dengan kekristenan yang seperti ini? Ini harus dipikirkan, soalnya ini menyangkut kekekalan loh. Menyangkut hidup dan mati gitu. Makanya kekristenan itu bukan soal berkat, bukan soal agama, bukan soal kepercayaan, tapi
soal hidup dan mati. Bagaimana untuk memiliki tempat kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan kuncinya seperti yang dikatakan oleh Profet Sado adalah berakar di dalam firman Tuhan, memikul salib, menyangkal diri dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ikut Tuhan, sekalipun tidak enak bagi daging. Dan perbaiki dengan jadwal doanya. Yang doanya cuma rutinitas aja, yang penting saya udah ngobrol sama Tuhan, doain habis jadi selesai, itu nggak bakalan kuat loh. Harus ada waktu untuk menantikan Tuhan. Dan itu yang sedang saya rindukan sekarang. Saya bisa lebih lama untuk menantikan Tuhan. Saya bisa sekarang sudah atur. Biasanya kan saya memuji Tuhan itu bisa 1 jaman gitu. Karena semakin lama memuji Tuhan tuh menyembah Tuhan semakin enak rasanya gitu. Tapi saya uh, uh, batasin, saya porsi untuk masa menantikan Tuhan. Karena ketika kita menantikan Tuhan, iya kan firman Tuhan katakan apa? Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Bukan orang yang berupaya dengan kekuatannya sendiri. Tapi ketika menantikan Tuhan, abide in His presence, tinggal di dalam hadiratnya, itu kita dapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru dari mana? Ya karena persekutuan dengan Tuhan gitu. Nah itu kalau mau kuat gitu. Jadi perbaiki durasi doanya juga. Dan yang uh, uh, tadi saya sudah katakan, saya tekankan lagi untuk saudara yang dibikin terbaik, jangan diam-diam aja lagi nanti kalau udah dijadwalkan SBR. Miliki hati, kerendahan hati, kemauan untuk berbagi. Saya kan kemarin udah kesaksian. Saya pimpin doa aja di komsel, doa makan, itu udah uh, gemetaran karena ketemu orang-orang baru. Akhirnya bisa seperti sekarang, itu kan karena kemauan untuk belajar. Kalau Anda nggak pernah mau belajar, nggak akan pernah bisa. Itu semua perlu latihan, gitu. Jangan berpuluh-puluh tahun, tetap kekristenannya nol, jalan di tempat, gak ada yang berubah. Ya kan? Apa yang paling penting dalam hidup ini? Mengenal Tuhan. Kerohanian, itulah yang kekal daripada hal-hal yang jasmani, gitu ya. Nah, kiranya pesan-pesan yang saya sampaikan pada RSSP ini diperhatikan, berjuang untuk menjadi kelompok yang sedikit itu. Dan itu yang kami sedang kerjakan di dalam pelayanan ini. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada RSSP kali ini. Kiranya setiap kita memperhatikannya, jangan asal dengarkan hari ini lalu segera lupa, simpan, pikirkan, dan doakan supaya ini bisa dipraktekkan di hari-hari yang akan datang, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Par. God bless us.